Halo guys. uh Setelah 3 tahun lamanya saya baru memiliki seperti apa ya, kayak kekuatan gitu di dalam diri saya untuk finally saya ingin buat vlog lagi. Saya pengen tunjukin kepada kalian bagaimana kehidupan saya. Well, mungkin untuk beberapa orang ini sesuatu yang tidak penting, tetapi untuk kalian yang menikmati ini, welcome back. Eh, Jadi selama 3 tahun ini saya melalui banyak sekali proses di dalam kehidupan yang mungkin buat kalian yang tertarik, kalian bisa tonton video saya di channel saya yang satunya yang namanya JSR Indonesia. Saya share tentang bagaimana saya melewati kondisi di dalam kehidupan saya dengan metode pengembangan diri. Di situ saya memutuskan untuk membuat channel yang lain yang dimana khusus untuk saya menunjukkan pekerjaan saya kepada diri saya sendiri dan juga kepada orang lain, gimana sih prosesnya dan gimana saya bisa sampai ke pekerjaan itu gitu. Nah, channel ini adalah untuk vlog saya kembali, vlog yang dimana judulnya adalah live vlog Devi Mustika. Jadi saya ingin menunjukkan kepada kalian tentang kehidupan saya pribadi tentunya. Dengan pasangan saya berharap pasangan saya suatu saat bisa masuk ke dalam video lagi karena beliau sangat tidak into atau tidak masuk ke dalam proses vlog video publik itu. Dia nggak tertarik dengan hal seperti itu dan saya menghormati privasinya. Jadi ya, sekarang kita bakal memulai vlog lagi. Saya nggak tahu ini bagaimana akan berakhirnya dan seperti apa nanti prosesnya, karena saya udah lama banget nggak bervlog. Dan terakhir yang saya rasakan, saya merasa seperti saya nggak terlalu baik dan bagus gitu ya untuk membuat vlog. Kayak saya nggak punya cukup skill untuk itu gitu, untuk menghibur kalian dan sebagainya. Tetapi kali ini mungkin akan menjadi sesuatu yang berbeda. Saya nggak tahu bagaimana ini akan menghasilkan sesuatu nantinya ke depan. Tetapi sebelum kita memulai vlog harian saya, apa yang saya lakukan di dalam hidup saya dan bagaimana saya melakukan sesuatu di dalam kehidupan saya, yang mungkin akan berguna untuk kalian, mungkin akan mengisi waktu kalian di sana di Indonesia, dimanapun kalian berada lah, nggak harus di Indonesia gitu. Pertama-tama untuk memulai vlog ini saya pengen memperbaiki kondisi saya dulu. Jadi pada saat saya membuka kamera kemudian saya mulai berbicara dan kalian ada hal yang terjadi seperti tau gak sih, jadi kayak kita berbicara itu kan harusnya menunjukkan the truly of ourselves gitu kan, true you. Jadi sesuatu yang benar tentang diri kita, yang nyata, yang real lah gitu, tentang diri saya gitu. Cuman di sini setelah sekian lama kondisinya itu udah agak lebih membaik ya. Cuman masih ada tuh tersisa ketika saya melihat kamera, ketika saya berbicara dengan audiens, ketika saya menunjukkan diri saya melalui kamera, saya selalu seperti menahan diri saya atau saya nggak menunjukkan siapa saya sebenarnya gitu. Kayak nggak ada ruang untuk ini gitu. Kayak saya menjadi orang yang berbeda setiap kali saya melihat kamera. Dan saya terkadang nggak suka itu ketika saya sudah melakukan videonya kemudian saya cek lagi gitu. Nah, untuk menghilangkan kondisi ini, kemarin sekitar 4 atau 5 hari yang lalu suami saya menaruh simptom untuk saya. Jadi gejala saya bakal tunjukin dengan kalian. Nah, jadi untuk kalian ketahui, saya dan suami saya bekerja sebagai JSR spesialis juga, selain ada pekerjaan sampingan lainnya dari beliau gitu ya. Kalau saya pekerjaan sampingannya ya vlog. Jadi yang selama ini udah lama berhenti gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kondisi yang kemarin suami saya taruh itu, jadi kita bekerjanya dengan kertas ya guys. Kita bekerja dengan kertas seperti ini untuk memperbaiki kondisi apapun. Saya awali dengan hal seperti ini karena ini adalah kehidupan saya. Ini adalah bagian dari kehidupan saya selama 3 tahun. Saya berusaha untuk memperbaiki kondisi saya dari masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang yang saya inginkan selalu saya perbaiki dengan metode JSR namanya. Jadi kita menaruh kondisi kita, perasaan kita, apapun yang menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan itu ditaruh di kertas. Dan suami saya kebetulan yang juga spesialis, dia bisa menaruh gejala atau simptom dari orang lain gitu. Dan dia menaruh ini ketika saya memulai membuat video vlog kembali gitu.
Jadi beberapa hari yang lalu tuh saya udah buat video gitu, cuman saya nggak publish karena ada kondisi ini. Ngapain juga saya publish gitu kan kalau misalnya kondisinya masih tetap sama dan ini belum saya perbaiki. Jadi sekarang yang pertama bakal saya lakukan adalah saya akan melakukan sesi kepada diri saya sendiri untuk simptom ini. Dan simptom yang kedua yang udah lama banget saya taruh, udah mau jadi kutu di kertas ini karena saya nggak melihatnya sebelumnya. Don't deserve YouTube. Jadi saya nggak pantas untuk melakukan sesuatu di YouTube gitu. So, follow me. Nah, jadi ini adalah bagaimana saya biasanya melakukan sesi kepada diri saya sendiri. Dan itu saya berdiri di kertas ya. Jadi memang ada teknik khusus yang dimana menghubungkan kita dengan kondisi di dalam diri kita yang ingin kita perbaiki. Kondisi apapun. Yang sulit, perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan untuk kita. Hal-hal yang bahkan sederhana sampai yang kita pikir tuh sulit banget gitu. Bisa kita selesaikan dan kita kembalikan emosi kita yang benar-benar stabil, pikiran kita yang benar-benar lebih bersih, positif, kemudian perasaan kita yang lebih ceria. Jadi ya, ini adalah keseharian saya, kehidupan saya dengan teknik yang luar biasa dan bagian dari kehidupan hidup saya selama 3 tahun ini. Oke, sudah selesai sesinya dan saya rekam hanya sedikit karena biasanya proses sesi itu panjang banget, bisa sampai 1 sampai 1,5 jam. Jadi untuk nggak menahan kalian untuk melihat saya step di kertas, ya udah saya ambil untuk skenario yang pertama. Saya tunjukkan kepada kalian bagaimana saya bekerja dengan diri saya sendiri. Dan hasilnya adalah, jadi saya dapat 2 simptom kan ya yang saya lakukan, 2 gejala yang saya lakukan, tetapi ada juga gejala yang lain yang timbul setelah itu. Hasilnya saya melihat bagaimana saya berbicara sekarang seperti tidak bergantung dengan sesuatu yang ada di luar. Jadi kayak apa semua hal yang pengen saya rasakan di dalam diri saya, bagaimana saya menikmati vlog saya, bagaimana saya menikmati bagaimana saya akan berbicara atau menyampaikan sesuatu di dalam video saya, lebih kepada diri saya sendiri. Terus kayak nggak ada batasan gitu. Jadi 95% lebih terbuka. Saya perlu menyesuaikan diri dengan energi yang baru yang dimana awalnya saya kayak sangat-sangat tidak begitu terbuka dengan bagaimana kehidupan saya, tetapi di sini setelah sesi kayak okay, why not just open and show to people like how it should be, tunjukkan kepada orang bagaimana bagaimana kehidupan saya. By the way, ini adalah background tempat kerja saya dengan suami saya. Jadi ini adalah kertas-kertas yang kita gunakan untuk bekerja dengan klien kita. Dan keseharian kita itu kayak 24 jam itu dengan tidurnya plus tidurnya kan 6 sampai 8 jam, biasanya 4 jam tergantung kebutuhan tidur. Keseharian kita biasanya itu ya sesi, jadi kita lebih banyak ke sesi dasarnya, kemudian tindakannya di kenyataan bekerja misalnya, atau suami saya melakukan tindakannya sendiri, kegiatannya sendiri, saya melakukan kegiatan saya sendiri. Kegiatan saya sama seperti ibu-ibu yang lain yang ada di rumah. Biasanya kalau misalnya saya punya free time, seperti hari ini saya bekerja malam jam 9 ke atas, klien saya yang ada di Indonesia. Jadi saya punya waktu untuk misalnya telepon anak saya, atau saya punya waktu untuk masak biasanya. Cuman hari ini kayaknya saya nggak masak ya. Soalnya saya nggak punya bahan di rumah, udah kehabisan bahan di kulkas, saya baru periksa nggak ada apa-apa di situ. Jadi saya cuman pesan makanan, jadi baru pesan dari Food Panda. Jadi di sini tuh ada layanan yang namanya Panda mengantarkan makanan, tapi itu orang ya. Oke. Jadi saya pesan makan di situ, kemudian nanti mungkin saya telepon keluarga saya, telepon anak saya terutama. Kemudian saya bakal bersih-bersih rumah. Cuman saya nggak tahu apakah saya bakal videoin kepada kalian bagaimana saya cuci piring dan sebagainya, karena itu ribet banget. Rumah ini lumayan. Kalau misalnya kita udah sibuk biasanya melakukan kegiatan untuk kegiatan kita, keseharian kita biasanya agak gimana sih, kayak rumah itu agak terlantar gitu. Biasa ya. So ya, kalian ikutin lagi
Saya nggak tahu akan seberapa panjang vlog ini, tetapi saya harap kalian menikmatinya dan kalian bisa like, subscribe, share video ini kepada orang-orang. Dan saya mungkin akan banyak bicara soal keseharian saya dengan diri saya sendiri, dengan JSR terutama juga. Oke. So, sambil kita nungguin makanan, kita chit-chat sedikit gitu. Saya mau bawa kalian keluar, lihat pemandangan yang ada di luar. Silau. Pemandangannya langsung laut di sana. Kemudian ini ada kayak pohon-pohon pete, kalau kalian tahu, kayak saya nggak tahu sih sebutannya apa ya, kalau misalkan ini tuh pete yang kecil itu loh, yang biasanya untuk lalapan juga. Jadi saya nggak perlu beli. Kalau misalkan dia berbuah, biasanya sampai dekat ke sini suami saya yang bantu tarik pohonnya, kemudian kita ambil dan saya makan. Suami saya nggak suka. Nah, ini adalah view depan rumah kita. Jadi ada gunung dan sebagainya. Di sana itu ada masjid, kalau misalkan kalian lihat kubah biru. Jadi kita tinggal di lingkungan muslim di sini. Jadi sambil nunggu makanan yang bakalan datang, kita tadi udah chit-chat sedikit, saya tunjukin kalian depan rumah saya. Mungkin nanti bakal ada house tour atau tour melihat rumah sederhana kami berdua. Jadi saya mau share sedikit nih. Kenapa sih saya melakukan sesi gitu di dalam kehidupan saya? Kenapa saya melakukan perbaikan diri kepada diri saya? Apakah saya kurang baik atau saya merasa diri saya kurang dan sebagainya? Alaminya atau naturalnya kita manusia itu kan nggak sempurna ya, nggak ada manusia yang ideal, nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini gitu. Dan dulunya saya juga nggak terlalu memahami kepentingan untuk memperbaiki diri saya gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya mulai melihat bahwa itu benar-benar berpengaruh kondisi itu gitu loh. Kayak kondisi dimana kita merasa kayak ada kesulitan atau kayak kemarahan atau ketidakstabilan dalam merasakan diri kita, emosi kita dan sebagainya, itu sangat-sangat mempengaruhi kontak apapun dan jenis kehidupan apapun yang kita jalani gitu. Dan ketika saya menemukan JSR sampai saya bekerja sebagai salah satu pelatih di Indonesia pada saat untuk Indonesia maksudnya, dari JSR itu sendiri, kemudian spesialis saya bekerja dalam bahasa Inggris juga bahasa Indonesia, saya melihat bahwa manusia itu punya dunia di luar dirinya gitu ya. Ada sesuatu yang pengen dicapai. Seperti saya pengen buat vlog, saya pengen berkomunikasi dengan orang di luar, saya pengen menunjukkan kepada kalian dunia yang berbeda misalnya. Saya harus memahami itu untuk diri saya sendiri gitu. Jadi saya harus merasa bahwa apa yang akan saya tunjukkan dengan kalian, saya menikmatinya misalnya. Kalau misalnya saya nggak menikmati itu, ya gimana saya akan menyampaikan ini sepenuhnya kepada kalian gitu kan. Dan ada orang yang memang dilahirkan untuk memiliki skill dalam menyampaikan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, atau mempublish atau menunjukkan kehidupan mereka itu ya natural dan apa adanya, kemudian ya easy aja, mudah aja gitu. Tapi ada orang-orang yang dimana kita hidup itu ada kesulitan gitu loh. Kita pengen melakukan vlog atau kita pengen menunjukkan bagaimana kehidupan kita kepada orang-orang, bagaimana dan seperti apa kita melewati struggling atau problem di dalam kehidupan kita kepada orang-orang, itu sulit banget. Dan terkadang ketika kita buat vlog seperti ini, atau kita buat video, atau kita buat konten apapun lah itu, di luar sana orang-orang itu nggak mungkin kan nunjukin 100% bagaimana kehidupannya di depan layar dengan di balik layar. Dan ini adalah sesuatu yang berbeda yang pengen saya tunjukkan kepada orang-orang, bahwa kehidupan di depan layar dan juga di belakang layar sama gitu loh. Untuk diri saya sendiri yang ingin saya tunjukkan kepada orang-orang, bahwa kita memiliki masa yang baik, juga memiliki masa yang buruk, dan itu adalah bagian dari kehidupan. Dan di JSR kita bisa memperbaiki yang buruk, yang kita nggak punya tenaga, kita nggak punya motivasi di dalamnya untuk menjalani kehidupan kita dengan cara seperti itu dan ini gitu kan, yang kita mau. Kita bisa memperbaiki itu, dan saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa itu mungkin gitu. Itu mungkin, dan hanya dengan kertas gitu. Tujuan dari vlog ini pastinya menunjukkan hidup saya, tetapi hidup saya adalah JSR itu sendiri. Dan juga suami saya juga seperti itu gitu. Dengan kegiatan apapun yang kita lakukan di dalam hidup, kita berusaha kayak lakuin sesi dulu gitu. Karena ngapain kita harus hidup dengan kesulitan atau perasaan sulit di dalam diri kita, kan ya lebih enak untuk hidup lebih mudah gitu, dengan cara yang lebih mudah.
Jadi seperti itu, dan itulah kenapa kalian bisa lihat sendiri kan perbedaannya. Tadi saya ketika saya baru aja buka kamera kemudian melakukan video buat vlog dengan kalian, gimana sih kalau misalnya kalian yang bisa merasakan lah, kalian bisa melihat lebih rileksnya itu yang mana, yang tadi atau yang sekarang, kalian bisa lihat sendiri. Dan saya sendiri juga merasakannya di dalam diri saya, kayak saya melihat kalian di sini gitu loh, saya melihat audiens saya itu di sini di kamera ini. Jadi bukan kalian yang berada jauh dari saya, tapi kayak saya bisa merasakan kalian di sini, saya bisa membuka diri saya kepada kalian. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa ketika kita bisa menyelesaikan problem yang kita miliki di dalam diri kita sendiri dan melakukan hal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, 5 menit lagi makanan saya bakalan sampai dan saya bakal ambil makanannya. Kita harus ambil masker dan kemudian ketemu dengan drivernya. Saya bakal tunjukin nih sama kalian apa sih yang biasanya saya makan sehari-hari. Hari ini kayaknya menunya nggak terlalu healthy ya, nggak terlalu yang sehat gimana. Biasanya saya banyak makan buah, kemudian makan sayur-sayuran, lalap-lalapan gitu sih jarang dimasak. Sekarang masih ada sayur di dalam, tapi kayaknya nggak ada buah sama sekali, cuman orange, a little, kayak jeruk kecil gitu, hanya beberapa. Mungkin itu yang bakal saya makan untuk cemilan hari ini. Biasanya saya makan apel, pear, buah apa aja, pokoknya jenisnya buah itu saya suka banget. Dulunya nggak suka buah ya, jadi semenjak saya udah banyak sesi, saya memperbaiki diri saya juga terkait dengan hubungan saya terhadap apa yang saya makan gitu. Apa sih rasanya makan ini, apa yang saya rasakan ketika saya makan ini, kenapa saya pengen makan ini bukan makan yang ini gitu. Itu juga saya perbaiki, jadi sekarang saya lebih kayak makan yang benar-benar sehat gitu. Bukan karena saya merasa bahwa saya nggak sehat atau saya pengen sesuatu yang apa sih kayak diet yang sehat gitu, enggak. Saya orangnya anti diet, saya nggak suka diet, saya sangat anti diet. Jadi saya benar-benar memilih makanan yang dimana apa ya, kayak saya menikmati itu gitu. Kayak tubuh saya nggak tahu tubuh saya bagaimana merasakan ya, tapi setidaknya saya tahu bahwa itu membawa saya untuk memiliki hidup yang lebih panjang. Kalau saya makan junk food terus kan bagaimana, itu akan bawa hidup saya ke yang lebih panjang. Dan sekarang saya juga sedang memperbaiki diri saya terkait dengan anak saya, karena anak saya sedikit menyukai junk food gitu. Itu juga yang sedang saya perbaiki dengan sesi JSR, ingin saya perbaiki dengan sesi JSR. Jadi JSR ini bisa digunakan dalam bidang kehidupan manapun, termasuk dalam memilih makanan yang terbaik untuk diri Anda. Karena what you eat is you are what you eat gitu kan. Kamu adalah apa yang kamu makan gitu. Oke, kita tunggu makanannya. Mungkin saya bakalan makan dan saya nggak tahu kalian butuh nggak sih video saya ketika saya makan atau ketika makanannya udah habis saya bakal tunjukin dan kalian, dan ketika makanannya berada di depan saya, karena saya kan nggak buat video mukbang ya, so ya. Oke, so sekarang saya bakal makan. Jadi ini sarapan sekaligus makan siang gitu, brunch. Karena saya nggak punya sarapan hari ini. Dan apa yang kita punya di sini, kita bakal Duh beneran, kalau misalkan kalian ketemu orang yang ngevlog gitu ya, hargai banget gitu. Share kalau misalkan kalian nonton. Soalnya buat video itu nggak segampang yang kita pikirkan gitu. Taruh kameranya di mana gitu kan, gimana cara menaruhnya dan sebagainya. Oke, saya punya kayak apa sih, kayak manisan gitu, saya nggak tahu ini apa, saya baru order coconut milk gitu dengan apa gitu, saya juga nggak tahu. Jadi kita taruh dulu di kulkas untuk dessert, untuk nanti cuci mulut. Kemudian lagi pakai Oke, kita punya grill, jadi grill beef, daging panggang gitu, sama telur dan nasi. Kita bakal pindahkan ini ke piring tercinta saya. Kalian boleh komen ya di bawah ya, kira-kira kalian mau seberapa menit sih gitu vlog yang saya tunjukkan kepada kalian, karena saya berusaha untuk membuatnya sangat pendek. Ternyata pemirsa, netizen guys,
itu menjadi sangat panjang durasinya gitu. Oh, ini nasinya banyak banget. Tapi saya banyak makannya, jadi biasanya itu pasti habis. Oke, saya punya sambal sendiri yang kemarin saya buat, jadi kayaknya saya nggak pakai sambal yang ini, tapi pakai sambal saya. Atau mungkin saya pakai sambal yang ini ya. Saya nggak tahu yang mana enak ini. Kayaknya enak banget ini. Aduh, udah kayak bukit gitu ya. Beneran kayak bukit ini. Oke, jadi saya ambil sambal saya sendiri. Sambal terasi. Orang Indonesia ya, walaupun tinggal di luar negeri, tinggal di Phuket. Dari dulu saya tinggal di Rusia juga. Dimanapun saya berada, Phuket, Rusia, sampai ke Dubai dan sebagainya, saya selalu cari makanan Indonesia. Bumbu, nasi, sayuran, kemudian apa lagi? Mie, Indomie, dan sebagainya. Orange time. Jadi makannya udah selesai, dan itu dagingnya lumayan tidak terlalu buruk gitu ya untuk makanan seperti itu. Tapi saya memang nggak terlalu penggemar daging, jadi baru kali ini saya pesan lagi setelah sekian lama dan saya makan daging. Sekarang saya pengen makan jeruk. Ini adalah buah favorit saya sekarang, nggak tahu kenapa. Dulunya saya nggak suka jeruk, tapi lama kelamaan sesi tentang makanan yang saya makan, kemudian saya juga tinggal dengan suami saya, dia suka banget sama yang namanya buah-buahan. Jadi saya ngikuti pasti kayak gaya hidup yang berbeda gitu. Selama ada JSR juga tinggal dengan suami saya. So biasanya kalau saya udah makan siang, saya duduk biasanya sambil lihat laut karena pemandangannya cantik banget di sini. Kemudian sambil chat klien saya biasanya untuk memastikan bahwa schedule kerja kita masih di jam yang sama untuk misalnya hari yang sudah ditentukan untuk sesi. Jadi hidup dengan JSR itu sangat unik. Uniknya di mana sih? Orang-orang kan biasanya kerja 8 jam, pergi ke kantor, kemudian pulang, dan biasanya tingkat stresnya itu lebih tinggi gitu kan. Cuman ya daripada untuk melihat itu, mereka memilih untuk mengacukannya, biasanya seperti itu. Itu cara terbaik untuk hidup. Sebelum saya memiliki JSR juga seperti itu caranya. Saya melihat bahwa ketika saya terlalu memperdulikan sesuatu, saya malah stuck gitu kan. Tetapi masalahnya nggak hilang gitu. Jadi kayak hambatan yang saya rasakan tetap berada di dalam diri saya gitu. Nggak ada sesuatu yang baru yang timbul di dalam kehidupan saya. Dan selama saya berada di JSR itu kayak saya yang punya pekerjaan saya sendiri, saya mengatur pekerjaan saya, kemudian saya juga punya impian-impian untuk melakukan sesuatu yang lain, saya bisa merealisasikan itu. Walaupun biasanya butuh waktu, cuman waktunya itu lebih efektif daripada orang yang nggak menyelesaikan masalahnya, orang yang nggak menemukan solusinya di dalam kehidupan yang ia miliki. Dan biasanya kalau misalnya habis lunch juga, kalau misalnya saya nggak chat klien atau sesudahnya azan, kita tunggu selesai azannya, kemudian kita lanjut chit-chat lagi. Oke, balik lagi. Panas. Panas. Bersyukur ya masih ada sinar matahari gitu kan. Kalau misalnya matahari udah nggak ada, gimana kehidupan kita gitu kan. Hal yang lain yang saya mau share tentang kehidupan saya, ini kan live vlog ya namanya. Ini adalah awal mula. Mungkin besok saya akan bawa kalian di video saya gimana saya belanja keseharian saya dengan suami saya, gimana saya memilih apa yang ingin saya beli gitu kan dengan suami saya.
saya tunggu suami saya ada waktu, mungkin karena saya di sini jarang berkendara sendiri, walaupun saya ada motor sendiri, tapi kayak agak sulit gitu untuk bawa motor. Bukan karena saya nggak mau atau saya takut gitu, enggak, tetapi lebih ke kayak aturan lalu lintasnya itu masih saya pelajari di sini. Kalau suami saya kan dia punya SIM internasional ya, saya kan nggak punya. Jadi hal yang lain yang saya suka dari hidup dengan JSR, memiliki JSR di dalam kehidupan saya merasa kayak hidup tuh jadi kayak lebih mudah gitu. Ya saya tahu bahwa kita punya struggling gitu, punya kesulitan, pastilah. Nggak ada manusia yang hidupnya lurus-lurus doang, itu nggak ada yang seperti itu. Tapi di JSR itu kayak lebih mudah gitu, hampir menjadi lurus gitu, hampir menjadi lurus dan mudah aja gitu. Apapun yang kita pengen itu bisa dicapai, kemudian masalah apapun bisa kita pecahkan hanya dengan metode sederhana, bekerja melalui kertas. Ada teknik khususnya yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kemudian kayak hidup orang-orang itu kan kebanyakannya kalau misalnya dia punya masalah atau dia dalam kondisi kayak gimana sih, konflik gitu kan dengan seseorang di luar dirinya atau situasi kondisi di luar dirinya, gampang sekali untuk dia judge orang lain gitu loh. Kayak kesalahannya itu ada pada orang lain. Misalnya Anda berselisih paham dengan anak Anda atau pasangan Anda atau dengan orang tua Anda, yang Anda pikirkan memiliki kesalahan di sini atau yang memiliki apa sih, kayak pusat yang menyebabkan emosi kalian timbul, itu kalian pikir adalah dari orang yang berada di luar kalian, dan kalian pengen merubah mereka gitu. Kalian pengennya mereka yang mengkompensasi perasaan kalian, yang dimana kalian merasa tidak senang, kalian merasa tidak bahagia, kemudian ya orang tersebut yang harus mempertanggungjawabkan apa yang saya rasakan. Di JSR itu berbeda sekali, dan banyak di metode pengembangan lainnya dimana Anda melihat diri Anda sendiri. Jadi kayak masalah apapun pada anak kita, saya pindahkan dulu. Masalah apapun pada anak kita, masalah apapun pada diri kita sendiri atau rumah tangga kita dan sebagainya, ketika kita terhubung dengan pasangan kita gitu ya, pusat permasalahannya itu yang akan kita perbaiki dan yang akan kita ubah itu adalah di dalam diri kita sendiri. Jadi kita nggak merubah orang lain, kita nggak merubah anak kita nggak merubah pasangan kita, karena semua energi yang mendorong adanya skenario itu terjadi. Karena yang merasa marah itu kan kita, orang di luar kita belum tentu dia merasakan apa yang kita rasakan gitu. Kita tahu apa yang kita rasakan di dalam diri kita, dan di JSR kita belajar untuk melihat itu, tetapi bukan hanya melihatnya, kita membuka diri kita untuk itu, untuk merubahnya di kenyataan, menjadikan itu sesuatu yang berbeda. Kalau kamu marah, ya jadikan diri kamu menjadi seseorang yang lebih ceria dan tidak gampang marah, sehingga kamu bakalan awet muda dan lebih bercahaya, lebih bahagia gitu kan. Itu adalah JSR. Jadi kayak apa sih, kayak menjadikan hidup itu yang mudah gitu loh. Karena kenapa sih dibuat sulit gitu kan, kenapa sih nggak bisa bahagia aja dengan pasangan atau anak kita gitu kan, dan kenapa sih nggak bisa bahagia setiap hari gitu. Di JSR ada caranya untuk terus bahagia setiap hari gitu. Walaupun kita melewati ada kesulitan, cuman kayak kesulitan itu tuh 1-2 jam udah bisa kita selesaikan dengan sesi gitu. Atau 1-2 hari lah paling lama itu, kalau misalnya kita enek banget dan gak mau lihat kertas gejalanya, karena kita tahu itu diri kita sendiri di situ, dan kita nggak mau melihat kebenaran dari diri kita sendiri. Jadi di JSR hidup tentang kebenaran, hidup tentang jujur kepada diri sendiri, melihat diri sendiri apa adanya, menerima diri kita apa adanya, dan membuat diri kita kayak lebih humble gitu untuk hidup kita sendiri terutama. Dan itu juga bagaimana kita terhubung dengan kehidupan di luar kita. Jadi seperti itu live vlog yang pertama yang saya luncurkan hari ini. Sesimpel ini, saya hanya berada di rumah sampai siang ini, tapi kemungkinan nanti bakal saya lanjutkan lagi. Saya pengen pergi untuk beli perlengkapan makanan dan sebagainya, kayak sayur, buah dan sebagainya. Cuman saya nggak tahu, mungkin hari ini atau mungkin besok, tergantung dari waktu yang kita miliki. Oke, dan silahkan share, like video ini buat kalian yang pengen belajar mode 1 JSR atau belajar melakukan sesi kepada diri kalian sendiri, ataupun pergi sesi untuk diri kalian sendiri kepada spesialis. Saya tersedia untuk orang-orang di Indonesia. Pada saat ini kalian bisa menghubungi saya lewat sosial media saya, Instagram saya,
yang akan saya lampirkan di kolom description atau kolom yang nanti bakal saya gambarkan video ini isinya apa sih. Oke, terima kasih semuanya telah mengikuti video vlog saya yang sangat sederhana, dan saya mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada kalian. Semoga kalian menikmati hari kalian dan semoga hari kalian menyenangkan. Enjoy your life.